Akan tetapi, falau atala al-muhsinu at-ta'ata, jika Anda orang yang baik, tapi sepi, kosong dari perbuatan ketaatan. Jika Anda itu orang yang baik, orang yang muhsin, orang yang sesungguhnya itu digelari dengan orang yang senantiasa melakukan kebaikan, tapi dia jarang melakukan ketaatan, padahal dia adalah orang yang baik, maka kalau seperti itu, ladaqat alaihin nafsu, maka menjadi sempit jiwanya. Boleh nuju-nuju, wong sing biasa ngaji, suatu saat ngaji beri sebulan, rasanya hampa. Itu memang sudah menjadi rumus dalam jiwa manusia. Bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kemudian sunyi, sepi dari perbuatan kebaikan, maka akan menjadi sempit jiwanya. Tapi nek Anda terus orang ngaji suwerong bulan, orang sempit jiwane, malah begitu ngaji malah susah. Waduh, kawat. Kawat ya. Kawat. Sekalipun kita tahu kadang-kadang tatkala orang ngaji sempit, begitu ngaji ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswa sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita semuanya tentunya hanya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, sehingga nanti tatkala pulang kembali kepada Allah membawa iman, karena hanya itulah jalan yang bisa ditempuh agar manusia itu mendapatkan sisi kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang abadi. Kemudian melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab dampak perbuatan dosa. Sekarang yaitu al-maksiyatu, yaitu maksiat menghimpun atau mengumpulkan maksiat lainnya. Masih melanjutkan bab yang kemarin, masih di bab itu. Sampai kepada perkataan qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama-ulama salaf dulu. Ulama-ulama salaf dulu itu berkata, inna min uqubati syai'ati asy-syai'atu ba'daha, sesungguhnya hukuman untuk perbuatan jelek atau hukuman untuk perbuatan yang buruk adalah perbuatan buruk setelahnya. Kata ulama salaf dulu, sesungguhnya hukuman termasuk bagian dari hukuman dari Allah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa adalah perbuatan dosa selainnya. Artinya kalau satu saat hamba Allah, jika kemudian dia melakukan satu dosa, tapi kemudian tidak berhenti, akan tetapi justru berbuat dengan dosa lainnya, maka ini menurut ulama salaf sebagai bentuk dari azab atau siksa hukuman dari dosa itu sendiri.
Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kita sering menyaksikan dan sering melihat betapa perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia tidak kunjung berhenti, malah justru melahirkan, menghimpun, bahkan mengumpulkan perbuatan maksiat yang lainnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan berikutnya, wa inna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Dan sesungguhnya pahala dari perbuatan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Pahala dari perbuatan kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba Allah adalah perbuatan kebaikan lainnya. Contoh misal seperti ini. Kalau antum dari rumah tadi, kemudian tatkala berangkat keluar di rumah, berniat untuk majelis taklim, tanda kemudian itu membuahkan hasil yang berpahala banyak, nanti begitu pulang akan melahirkan kebaikan lainnya. Misal dengan sholat malam, istighfar kepada Allah, hati bertambah beriman, kemudian tambah dekat kepada Allah. Ini merupakan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Artinya kalau suatu saat panjenengan melakukan satu amaliyah yang notabene itu adalah thalabul ilmi, tapi tidak menghasilkan kebaikan setelahnya, berarti gagal ngone ngaji, sing mulang ya gagal. Dan berikutnya, wal abdu, maka seorang hamba idza ngamila hasanata, dan tatkala seorang hamba itu berbuat kebaikan, jika hamba itu berbuat kebaikan, qalat uhra, maka kebaikan yang lain itu berkata. Jika kemudian salah seorang hamba berbuat satu kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu berkata kepada hamba itu, yaitu amalni, amalkan aku juga. Artinya kalau suatu saat dengan mendirikan sholat, majelis taklim, nanti amalan sholat malam, amalan istighfar di tengah malam, menangis ketakut karena kepada Allah, itu seakan-akan berkata kepada panjenengan, amalkan aku juga, lakukan aku juga, karena aku juga kebaikan setelah kebaikan yang telah engkau lakukan. Masya Allah ya. Jadi merasa kebaikan-kebaikan yang lain serasa ngomong tidak di jiwa kita. Nek panjenengan di jiwa panjenengan sudah banyak hadir kebaikan-kebaikan yang lain, lantas kemudian dia menyuarakan di dalam hati sanubari yang paling dalam, maka panjenengan adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang baik. Sehingga kalau antum lihat di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 128, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Masya Allah ya. Artinya Allah senantiasa bersama Anda selagi Anda termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Masya Allah. Kemudian berikutnya, fa'idha ngamillaha, tatkala Anda itu berbuat kebaikan yang kedua, tatkala panjenengan mengamalkan pahala atau kebaikan yang kedua, qalat as-salisah, maka berkata kebaikan yang ketiga. Kebaikan yang ketiga juga berkata, misal contoh dengan siki wis ngaji, ternyata kemudian setelah pulang ngaji nanti saya akan sholat malam lah, itu kebaikan yang kedua. Nanti kebaikan yang lain juga akan berkata pula, amalkan aku juga, ucapkan istighfar kepada Allah, sampai kemudian kau meneteskan air mata, juga mengatakan demikian kepada Anda, amalkan aku juga. Artinya kebaikan-kebaikan yang lain itu senantiasa berkata kepada hamba, wahallu mujaro, dan seterusnya. Semakin banyak berarti semakin bagus dan semakin baik. Tapi nek kemudian tidak berbuah, Anda sholat tapi tidak menghasilkan kebaikan yang lainnya. Anda berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak menghasilkan kebaikan lainnya. Anda mendirikan majelis taklim tapi tidak membuahkan hasil lainnya.
maka ini seumpama kasajarati, seperti pohon yang dimana kemudian dia memiliki ranting-ranting yang banyak, tetapi daun-daunnya sedikit, apalagi buahnya, seakan-akan buahnya itu tidak ada. Begitu seolah-olah dewek kayak apa contohnya di gambar nawi witer ndel kudunge apa ndel woe lah sebenarnya David. Dan berikutnya wa tadhafu ar-rabahu wa tazayyadat al-hasanatu, maka orang yang berbuat kebaikan itu semakin berlipat-lipat keuntungannya dan semakin bertambah di atas kemudian kebaikan di atas kebaikan. Maka kalau Anda itu termasuk orang yang berhasil di dalam melakukan satu aspek kebaikan di dalam Islam, bukti contoh keberhasilannya itu akan menghasilkan kebaikan lainnya yang banyak. Masya Allah, semakin banyak berarti semakin baik. Maka di antara kita semuanya ini, untuk ukuran orang yang muhsin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusin mulang. Tapi ukuran yang paling terbaik di sisi Allah adalah yang paling menghasilkan perbuatan baik setelah melakukan perbuatan yang pertama. Kalau Anda memiliki buah-buah yang banyak setelah melakukan perbuatan baik yang pertama, maka Anda lah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang guru mesti sing mulang, pasan sing mulang anu mau ngomong tok koyo. Kayak gitu. Dan berikutnya wa kadzalika janibu sayyi'at, begitu juga keburukan. Kalau kebaikan seperti itu, begitu juga dengan kemaksiatan, dosa-dosa atau bahkan keburukan. Hatta tasira at-ta'atul ma'ashi hay'atu rasihatun wa sifatul lazimah, sehingga yang namanya keburukan itu akan terus menerus dan ketaatan akan senantiasa melekat dalam jiwa manusia dan senantiasa memiliki sifat yang lazim. Artinya keburukan, kebaikan senantiasa ada pada diri manusia. Maksudnya senantiasa melekat. Nanti bagaimana yang paling dominan, yang paling aktif, sinyalnya ake, kising di. Nek sampean kebaikan sinyalnya yang banyak, oh Masya Allah. Tapi nek keburukan sinyalnya sing ake, bahkan terus kemudian kebaikan sinyalnya hilang, wah gawat. Ini adalah sesuatu kecelakaan yang besar di dalam hidup. Karena yang namanya kebaikan, keburukan senantiasa melekat pada diri manusia. Akan tetapi, falau atala al-muhsinu at-ta'ata, jika Anda orang yang baik, tapi sepi, kosong dari perbuatan ketaatan, jika Anda itu orang yang baik, orang yang muhsin, orang yang sesungguhnya itu digelari dengan orang yang senantiasa melakukan kebaikan, tapi dia jarang melakukan ketaatan, padahal dia adalah orang yang baik, maka kalau seperti itu, ladaqat alaihin nafsu, maka menjadi sempit jiwanya. Boleh nuju-nuju, wong sing biasa ngaji, suatu saat ngaji beri sebulan, rasanya hampa. Itu memang sudah menjadi rumus dalam jiwa manusia. Bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kemudian sunyi, sepi dari perbuatan kebaikan, maka akan menjadi sempit jiwanya. Tapi nek Anda terus orang ngaji suwerong bulan, orang sempit jiwane, malah begitu ngaji malah susah. Waduh, kawat. Wis kawat ya. Kawat. Sekalipun kita tahu kadang-kadang tatkala orang ngaji sempit, begitu ngaji ngantuk. Ya aneh ya. Aneh. Itu seperti itu. Ini menjadi rumus. Kalau Anda adalah orang yang baik, tapi sunyi dari perbuatan baik, maka Anda akan merasa sempit jiwanya. Anda adalah orang yang terbiasa melakukan sholat malam. Tatkala mungkin manusia terlelap menutup mata, pulas kemudian menghabiskan malam-malam. Akan tapi tatkala sunyi seperti itu Anda berdiri. Anda itu sudah melakukannya bertahun-tahun. Sekali Anda tidak melakukan, maka jiwa Anda menjadi sempit. Jiwanya sempit.
Astagfirullah, nggak sholat bengi, tapi mau wis biasa lah, lidang. Itu sudah menjadi rumus. Dewek singkatnya apa? Nek harap sholat bengi malah sempit. Jadi seperti itu. Dan berikutnya, wadaqat alaihi al-ardu bima rahabat. Dan bumi juga akan terasa sempit pula, padahal bumi itu luas. Dan dia merasakan bumi sempit pula, padahal bumi itu luas. Tatkala seorang yang baik sunyi dari perbuatan ketaatan, maka dia akan merasakan jiwanya sempit. Bumi yang ia pijak kemudian dia juga merasakan sempit, padahal bumi itu luas. Wah, ini Masya Allah ya, ini merupakan jiwa muhsin. Panjenengan nanti bisa dilihat, kita dalam kategori orang yang muhsin, sehingga memiliki jiwa yang seperti itu. Kalau saya katakan, ini kalau saya perkataan saya sendiri, yang namanya jiwa muhsin itu akan memiliki ciri-ciri. Ini kalau menurut perkataan saya. Ciri-ciri jiwa yang muhsin itu adalah, jika kemudian dia jauh dari kebaikan, maka hatinya menjadi gelisah. Sampean kalau suatu saat kemudian jauh dari kebaikan, kalau Anda itu orang muhsin, maka menjadi gelisah. Dan apabila kemudian dia berbuat ketaatan, maka jiwanya tenang. Tatkala panjenengan berbuat kebaikan, jiwanya tenang. Jenengan kok ditengeri, nek lagi kemudian kosong dari perbuatan kebaikan, Anda merasa sempit jiwanya. Kalau lagi berbuat kebaikan, panjenengan betah. Kira-kira ngaji kebaikan bukan? Nek terus ngantuk. Mana aja ngantuk lalu singgung. Wah aja singgung terus kan ada ngantuk. Ngantuk kira-kira betah gak? Ayo tekluk ya. Oke jam dulu 10 kok. Jam setengah harus mulai pedip-pedip lagi lucu-lucu nih. Dan berikutnya,